Kalau di apa namanya, kalau di waktu pagi hari takutnya ada bentrok di kuliah, jadi kalau misalkan malam ini kan sambil santai dan aku minta maaf pakai banget mengganggu waktu istirahat teman-teman mungkin sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Boleh ya? Iya, Pak. Halo, oke, sip. Oke, ini Wah, harapannya para salah ketua aing. grup Telat yang aing. join pada sesi diskusi pada Buru-buru malam hari tamat mang ini interna. bisa mencatat atas apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini karena super kompleks, enggak singkat, super kompleks, Hayu padat atiat dan asaan, hayu jelas. lihat game Nggak aing pakai itu. singkat, super kompleks, padat dan jelas. Oke, jadi teman-teman nanti silakan Oke. disimak, bila ada pertanyaan dipersilakan. Oke, aku izin share screen dahulu. Gimana sih kalau di sini teh caranya? Oh ini nih. Tadi tuh aku ngide aja pakai Google Meet. Sekarang gimana? Apakah sudah terlihat screen aku? Ada, Pak. Udah, Pak. Oke, sip. Yang lagi di jalan atau yang lagi di luar ruangan, mohon kiranya menyesuaikan. Nanti kalau misalkan ada salah satu anggota grup yang sekiranya miss atau butuh konfirmasi atau butuh pertanyaan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup, ya, supaya teman-teman yang lain yang mungkin punya pertanyaan sama bisa tahu jawabannya. Takutnya mau nanya ke saya malu atau takut. Oke, feel free to ask with me kalau misalkan ada kekeliruan atau kesalahan. Itulah pokoknya. Oke, jadi ini covernya TNC dari saya. Jadi ini konten materialnya berangkat dari profiling Tridharma perguruan tinggi sampai nanti dokumen report untuk submission. Oke, ya ini sedikit TNC-nya. Jadi di sini saya membuat final project untuk ketiga mata kuliah yang saya ajar pada semester ini super niat pakai banget. Ya, jadi saya nggak main-main dalam menyusun final project ini. Ya, saya susun dengan baik dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang saat ini. Oke, jadi final project ini berangkat dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Pendidikan ya teman-teman sudah melakukan aktivitas rutinitas seperti biasa, ada pengajaran rutin, terus ada ngikut coaching atau mungkin ikut seminar. Dan untuk pengabdian, teman-teman mungkin pernah mengikuti pelatihan, terus sharing session sama yang lain, mungkin untuk mengisi kekosongan waktu dan lain sebagainya. Serta penelitian mungkin teman-teman pernah mengikuti aktivitas seperti journaling dengan dosen-dosen lain atau mungkin pernah ikut lomba-lomba. Nah, itu masuk ke dalam penelitian. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya langsung aja ya, speak up. Nggak usah nunggu sesi Q&A. Berikutnya ini ada value dari Universitas Pakuan, ya ini teman-teman bisa baca sendiri lah ya, ada Sili ASI, Sili ASA, Sili ASU. Sili ASI di sini lebih ke kita saling membantu, saling caring each other untuk kebutuhan melengkapi satu sama lain sebagai makhluk hidup. Sili ASA ini untuk mengasah keterampilan, pendidikan, pengetahuan, dan juga kompetensi yang sama-sama dimiliki oleh masing-masing mahasiswa, dan juga Sili Asuh untuk mengasuh atau mendidik atau membimbing atau memberikan dampak kepada sesama. Oke. Berikutnya ini adalah final project objektif, terus tujuan dan juga cakupan yang ada di slide ini. Teman-teman mungkin bisa amati bersama. Jadi, final project untuk cyber security edisi semester ganjil 2025-2026 ini lebih menitik beratkan pada rancang bangun sistem manajemen keamanan informasi pada organisasi untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan adalah prioritas. Oke. Nanti kalau misalkan suara saya
break atau not clear, please info to me by chat WhatsApp atau mungkin lanjut aja speak up di sini. So far slide-nya masih aman dan suara saya masih clear? Aman, Pak. Yes. Aman, Pak. Halo? Aman. Oke. Aman, Pak. Silakan dicatat. Ya, silakan dicatat poin-poin pentingnya. Ini nanti bisa berpotensi ada pertanyaan. Jadi objektifnya melakukan implementasi pemahaman teoritis nanti untuk dipraktekkan ke dunia luar, menjawab tantangan kebutuhan bisnis berjalan, dan juga menciptakan rasa keberanian bahwa gue tuh bisa, bahwa gue tuh kompeten untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan juga tantangan yang dikasih oleh Pak Erik. Nah, di sini penilaian dari final project itu penilaian final project ini terdiri dari 3 komponen besar ya, karena tidak ada UAS. Jadi effort pengerjaan final project ini akan sangat memakan waktu dan juga memakan pikiran juga. Karena di sini ada 20% untuk documentation report, 10% teman-teman harus membuat dan juga mengupload video konten edukasi di YouTube, dan juga nanti 10% pemaparan hasil final project yang telah teman-teman susun kepada saya dan juga nanti teman saya yang sebagai dosen penguji. Itu, Pak, kenapa sih Pak harus ada final project kayak gini-gini gitu kan? Nah, tujuannya teman-teman, Pak Eri nggak mau setelah finish dari mata kuliah saya, teman-teman nggak ngerti apa-apa. Teman-teman malah nanti ngablu, belajar apa ya timbang 2 SKS gitu kan, bahasa Inggris doang soalnya segala macam. Nah, aku nggak mau. Jadi di sini teman-teman berkolaborasi dengan satu kelompok, walaupun ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, please enjoy ya. Suka nggak suka telan, terimain, karena di sini bekerja secara tim, bekerja secara kelompok. Suka nggak suka ya kita kerjakan sama-sama. Oke, jadi di sini untuk yang komponen penilaian pertama untuk 20% adalah terkait documentation report. Di sini teman-teman nanti akan membuat sebuah laporan. Nanti laporannya dalam bentuk slide PowerPoint, tidak perlu dicetak, tidak perlu di print. Jadi saya pastikan Pina Project ini less cost atau nggak mengeluarkan banyak biaya, karena semua berkonsep digital. Yang pertama di sini teman-teman nanti akan menggrab informasi terkait organisasi, profile, terus yang kedua mengidentifikasi masalah dengan gap analysis, terus chapter ketiga impact analysis dari masalah nomor kedua, misalkan masalahnya, oh ini adanya pencurian data yang berdampak kepada data transaksi customer, itu di chapter kedua masalahnya. Nah, chapter ketiga dampaknya apa? Oh, dampaknya nanti data customer tidak aman atau bisa diperjualbelikan atau anything lah. Itu di chapter ketiga. Nah, chapter keempat dan kelima ini merupakan analisis keamanan informasi berdasarkan informasi dan juga aplikasi, berdasarkan masalah yang teman-teman temukan. Nanti TNC-nya setiap chapter akan berbeda perlakuannya. Sudah Pak Eris sediakan. Lalu chapter ke-6 di sini teman-teman diminta untuk mini kebijakan keamanan informasi berdasarkan masalah yang teman-teman telah cari, telah ditemukan. Lalu setelah menyusun mini kebijakan, teman-teman di chapter ke-7 dan chapter ke-8 di sini diminta untuk apakah masalah yang ada berjumlah 2 nantinya itu apakah sudah patuh terhadap regulasi baik secara undang-undang, ITE, informasi transaksi elektronik, KKS kejahatan dan keamanan cyber, dan PDP perlindungan data pribadi. Nah, itu apakah 2 masalah itu sudah patuh atau sudah comply dengan ketiga undang-undang itu? Pak, apakah harus ketiga-ketiganya? Nggak usah, salah satu aja. Nah, di sini yang nomor 8, kepatuhan terhadap Information Security Standard, yaitu ISO 27001. Nanti silakan di-assess, nanti akan saya kasih dokumen panduan ISO 27001 sebagai pegangan. Selanjutnya ada developing haki atau menyusun haki, hak kekayaan intelektual, bukan hakul yakin.
tapi hak kekayaan intelektual. Dan nomor 10, consumer protection for transaction data. Jadi gimana caranya teman-teman memberikan advice atau saran dari aplikasi yang nanti teman-teman amati bila ada kejadian atau ancaman ke depannya harus seperti apa. Nah, itu di chapter 10. Nah, ini di penilaian utama nomor 1 berbobot 20% dari penyusunan laporan. Yang nanti template-nya sudah Pak Eri sediakan, tinggal diisi. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan disampaikan secara speak up. Lalu penilaian utama yang kedua di sini membuat short creative video dengan minimum 3 menit yang mencakup konten terkait memberikan informasi bahwa tahu nggak sih kalian aplikasi Bibit itu pernah ada masalah loh seputar ini. Ada 2 misalkan. Nanti di menit yang kedua atau mungkin setelah kalian mau memberikan alur cerita skenario dalam video itu seperti apa, ini impact analysis dari masalah itu tahu nggak sih teman-teman dampaknya itu akan begini yang bisa menyerang data pribadi kita misalkan. Dan yang poin ketiga adalah group suggestion as preventive action. Jadi tadi kan kita udah tahu ya dampaknya itu akan menyerang data pribadi kita. Nah, sebagai pengguna atau pelaku dalam penggunaan aplikasi Bibit misalkan sehari-hari, kita bisa melakukan hal seperti ini. Gunanya buat apa sih? Nah, gunanya untuk sesuai dengan tujuan di sini. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan adalah prioritas. Seperti itu. Ya. Jadi silakan nanti berorkestrasi, berbrainstorming dalam otak pikiran teman-teman sendiri dan juga dengan tim dalam menyusun videonya. Dan yang ketiga, nanti kan di sini akan melakukan presentasi secara on-site dengan saya dan juga teman saya sebagai penguji eksternal. Nanti teman-teman gimana caranya memaparkan presentasi hasil pengerjaan dari chapter 1 sampai chapter 10, nanti kemampuan tanya jawab yang diberikan oleh penguji. Itu ya. Ini secara high level dulu. Ada pertanyaan? Halo? Ada Pak. Iya, siapa? Dengan siapa? Aulia Pak. Mau nanya Pak. Aulia Febrianti. Iya. Videonya itu boleh dibuat dengan animasi atau suara kita ya Pak? Maksudnya kayak muka kitanya lagi ngejelasin apa gimana Pak? Nanti ada di TNC di slide berikutnya ya. Oke, makasih Pak. Tapi kalau boleh aku sama-sama. Kalau boleh aku jawab, videonya itu kalau bisa di mixing boleh, mau animasi, mau ditongolin muka kalian tiganya nggak apa-apa. Tapi aku minta ada scan ya, apa sih pokoknya SCNE, pokoknya ada cuplikan di menit keberapa itu memunculkan anggota grup ya, kan contoh grupnya saha ya teh lupa. Vina sama siapa sih Vin? Vina, ada Vina nggak? Iya, hadir Bapak. Iya, Vina sama siapa Vin? Sama Java sama Ziva. Siapa? Satu lagi? Ziva sama Java. Oh, Ziva. Oke. Nah, Ziva, Java sama Vina gitu kan. Nanti mungkin di menit ke-2 titik 50 sampai 3.00 sekian pemaparan dari kami, atau mungkin nanti pas opening menampilkan muka, atau nanti pas lagi penjelasan mukanya ditaruh di bawah, nanti animasi yang bergerak. Feel free to make, karena di sini kontennya adalah short creative video. Oke. Jadi mohon maaf, ini sekiranya final project sangat effort karena tidak ada UAS. Lebih baik tidak ada UAS daripada harus ada UAS, kan kata teman-teman. Oke, jadi di sini penggantinya mungkin agak sedikit effort dalam penyusunannya. Ada lagi di slide ini?
Cukup, Pak. Cukup. Oke, aku next ya. Nah, ini profilingnya teman-teman nanti kan bukan tadi sendiri sudah menemukan siapa teman-teman satu grupnya, mulai dari aplikasi Telkomsel, Tuku, BSI Mobile, Dana, Bibit, OVO, Superbank, Kredivo, Privi.id, terus ada Flip, Fotoyu, Tiket.com, Livin by Mandiri, Bell by BTN, Wonder by BNI, MBCA atau MyBCA, Astro, aplikasi Rupa-Rupa, aplikasi PayPal dan juga Halodoc. Oke, itu ya. Chapter ke-1. Teman-teman di sini diminta untuk mengidentifikasi, mencari tahu profil organisasi dan juga identifikasi pro kontra kondisi organisasi melalui tools. Nah, yang di sebelah kiri itu what to do yang harus teman-teman lakukan, dan yang sebelah kanan what to be complete in documentation report. Apa yang harus ada di dokumentasi report yang nantinya teman-teman akan susun. Ya, jadi di chapter 1 informasi yang harus ada itu 2 poin ini, identifikasi dan mencari tahu profil organisasi yang mencakup sejarah singkat, ya, gambar produk, kalau ada, harusnya ada sih, nggak mungkin nggak, gambar lokasi usaha, nama organisasi, alamat organisasi, dan profil bisnis core atau core garis miring non core. Core ini apa? Utama. Contoh, aplikasi Halodoc, Nabila, Auliana. Core itu proses bisnis utama dari Halodoc. Halodoc bisa ngapain? Oh, bisa berobat dengan dokter secara virtual. Nah, itu proses bisnis secara utama atau core. Yang dimana itu proses bisnis terkait berjalannya aplikasi tersebut atau organisasi tersebut. Dan non-core di sini adalah untuk mendukung jalannya proses bisnis utama. Contoh, proses bisnis utama tadi apa? Bisa berobat dengan dokter secara virtual. Untuk mendukung proses bisnis secara virtual, berarti harus ada apa? Harus ada dokternya, harus ada layanan aplikasi yang 24/7, maintenance aplikasi biar diklik menu berobat dokter itu bisa ada orangnya, si dokternya, seperti itu ya. Jadi bedanya itu non. Lalu berikutnya ada SWOT analysis dan juga PESTEL analysis, strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, teman-teman harusnya sudah bisa menyusun. Dan juga PESTEL. P itu adalah politik, E itu ada etik, S sosial, T teknologi, L legal, dan juga E-nya adalah environment. Ya, silakan nanti di-assess dan dibagi-bagi satu. Nah, 3 ini kan kita nanti memprioritaskan yang 10 chapter dulu. Ya, nanti 3 ngerjain 4, mungkin ada yang ngerjain 2 or anything. Silakan. Iya, nanti nyusul. Silakan nanti ketua kelompoknya atau leader grupnya itu membagi sub pengerjaannya seperti apa. Chapter pertama ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Dari siapa? Hanif, Pak. Ya, gimana nih? Saya cuma mau mastiin aja, Pak, tentang yang core atau non core itu. Jadi intinya tuh kalau misalkan core itu inti dari perusahaan itu tersebut ya. Misalkan kalau MyBCA itu dia kayak bank digital kan. Terus yang non core itu hal yang mendukung bisnis tersebut gitu, Pak. Misalkan kayak yang kayak Bapak tadi bilang layanan. Suaramu patah-patah deh di aku. Oh iya, Pak. Di aku enggak sih, Pak. Maaf, Pak, suara Bapak yang patah-patah kadang, Pak. Oh gitu, patah-patah. Bentar, berarti kayaknya koneksi gue nih. Bentar ya.
Tes, halo. Ada Pak. Oke. Ya, gimana? Nip, sorry. Dari awal aja deh Pak ya. Ya, mangga. Ini saya mau nanya yang seputar tentang core atau non-core dan non-core. Itu jadi intinya tuh kita ambil contoh dari yang ini saya sendiri apa yang MyBCA. Yang core itu tuh inti dari perusahaan itu tersebut atau bisnis tersebut. Misalkan kayak MyBCA itu kan apa bank digital dan Ya. non-core itu tuh sebagai kayak pendukungnya gitu atas bisnis tersebut Pak. Kayak Hmm. kayak Bapak tadi bilang layanan 24 jam dan segala macam. Itu kayak gitu Pak, kurang lebih. Ya, betul. Oke, jadi non-core itu cuman pendukung atas bisnisnya Mendukung. dan Mm-mm. core-nya itu inti dari bisnis tersebut. Betul. Dan ini lebih ke ini ya, operasional aplikasinya bukan di organisasinya. Kan tadi kita banyak ya menemukan ada aplikasi Flip, BLBTN, OVO, Dana. Ini hampir most of them itu aplikasi cuman kelompoknya Ola, Juwita sama Raisa yang toko kopi Tuku. Aku nggak tahu Tuku tuh ada mobil aplikasinya nggak? Ya nanti silakan diakses. Kalau ada ya nanti silakan diakses untuk aplikasinya. Kayak gitu ya Nip. Ada lagi nggak pertanyaan? Iya Pak, makasih. Tapi jadi yang di inian itu dari aplikasinya aja kan Pak ya? Gimana Iya, kegunaan dan segala macam. betul dari aplikasinya. Oke. Oke, Makasih sambil Pak. jalan ya, sambil jalan ya. Nih takutnya keburu malam. Chapter kedua. Di sini teman-teman diminta untuk mencari masalah 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang berkaitan dengan information security dan juga application security. Bedanya apa? Silakan dicari di materi perkuliahan sudah saya sajikan. Jadi di sini teman-teman diminta untuk membuat table gap analysis yang dimana table itu terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama itu ini ada yang join lagi nggak? Oh ada. Pak, izin PPT-nya di Zoom Pak. Oh iya siap. Ya. Jadi di sini teman-teman diminta untuk membuat table terdiri dari 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama itu mendeskripsikan masalah. Ya, masalahnya apa nih? Yang pertama terkait information security, yang kedua application security. Ya. Ini harusnya berdasarkan masalah proses bisnis utama. Ya, silakan nanti di-assess sama teman-teman satu grup. Lalu dari masalah itu apa yang akan teman-teman usulkan? Inovasi apa? Misal information security kan berkaitan dengan CIA, confidentiality, integrity dan juga availability. Nah, itu silakan tuh di-assess masalahnya kayak gimana. Usulannya seperti apa? Dimasukkan dalam kolom kedua, inovasi. Yang ketiga, analisa kesenjangan. Kalau bisa aku ambil sampel contoh aplikasi FotoYou. FotoYou itu dia masalahnya face recognition atau mimik muka orang itu yang sudah kita mimik muka saya dengan mimik muka orang lain itu hampir mirip dan juga bisa dimiripin dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita cari foto di FotoYou itu berdasarkan lokasi kita ikut event misalkan. Nah itu bisa aja ada muka orang lain yang tertangkap dengan kamera si fotografer. Nah itu kan bisa jadi potensi menyerang data pribadi customer, muka soalnya. Nah itu masalahnya. Jadi ada capture muka kita disamakan dengan orang lain karena bentuk face muka orang-orang di Indo atau mungkin orang-orang pada umumnya itu kan bisa aja mirip-mirip. Contoh kayak si siapa? Tezar sama Raihan mirip misalkan. Nah, itu bisa aja nanti di foto itu disamain. Nah itu masalahnya. Inovasinya apa? Oh memperketat adanya screening face recognition.
kan ada tuh ya proses face recognition yang harus mangap dulu ke kanan, ke kiri, tongolin mulut. Nah, itu mungkin bisa jadi inovasi. Dan yang ketiga, analisa kesenjangan di kolom ketiga. Analisa kesenjangan apa? Oh, user merasa tidak nyaman dengan adanya temuan capture foto yang disamakan dengan orang lain. Itu kesenjangan atas masalah inovasi dengan harusnya seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Chapter kedua, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke next slide? Nggak ada? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada? Oke. Lanjut chapter 3. Dari masalah yang tadi teman-teman temukan, nah di sini teman-teman mengelompokkan masalah 1 dan masalah 2 dalam 2 tabel. Tabel pertama itu terdiri dari 3 kolom, ada informasi masalah, analisa dampaknya, ini terhadap operasi bisnis atau non operasi bisnis. Misalkan tadi masalahnya, banget orang dengan jeung banget si eta sami. Nah, itu atas masalah itu berdampak nggak sama masalah proses bisnis di Foto You? Oh, bisa aja berdampak. Karena kenapa? Semakin banyaknya foto di-upload, nanti mungkin storage di cloud-nya akan overload. Konten yang disajikan itu akan ngeload-nya lama, misalkan. Itu jelas akan berdampak terhadap operation. Dan criticality seperti apa? High, medium, low. Dan mengapa? Itu silakan teman-teman yang menentukan. Oh, kalau misalkan fotonya banyak, nanti kalau misalkan saya mau cari foto agak susah. Nanti malah proses loadingnya lama dan butuh waktu lagi untuk nge-refresh dan depend on internet connection juga. Ya, silakan di-assess dalam bentuk 2 table. Yang pertama untuk information security dan yang kedua application security. Chapter ketiga ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke. Chapter keempat. Jadi information security analysis with problem. Mengidentifikasi masalah yang tadi berkaitan dengan informasi security dengan pendekatan CIA triad dan juga analisa tindak lanjut penyelesaian dan juga proyeksi implementasi. Informasi masalahnya apa tadi? Untuk poin C, confidentiality. Nah, itu confidentiality kan data yang confident, data yang privasi. Masalahnya tadi apa? Oh, itu face recognition saya sama dengan face recognition-nya Pak Dion misalkan. Tindak lanjutnya penyelesaian seperti apa? Oh, adanya penguatan terhadap face recognition. Nah, itu proyeksi implementasi kapan? Oh, untuk penyelesaian implementasi face recognition yang terbaru itu mungkin bisa dilakukan dalam waktu 3 tahun atau mungkin 1 tahun atau mungkin 1 semester yang akan datang. Silakan dianalisa. Begitupun dengan yang integrity dan availability. Ya. Teman-teman diminta juga menyusun point to point berdasarkan CIA. Ada masalahnya apa, tindak lanjut penyelesaian berupa sarannya seperti apa dari teman-teman. Teman-teman sudah berhasil menyelesaikan UTS CIA dalam kasusnya si Allianz. Nah, di sini teman-teman mencari masalah dan menyelesaikan dengan CIA triad dengan komponen yang sudah saya sajikan ini. Ada informasi masalahnya apa, tindak lanjut penyelesaiannya seperti apa, sama proyeksi implementasi. Oh, ini kayaknya kalau misalkan gue ngasih saran seperti ini, idealnya nanti bisa diimplementasikan di tahun 2026 semester 2 misalkan. Semester 2 berarti dari bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Kayak gitu, ya. Chapter keempat ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke. Mangga, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Chapter kelima. Baik, Pak. Oke.
Chapter kelima di sini teman-teman, tadi kan udah information, sekarang application ya. Jadi kalau mau masalahnya itu yang berkaitan dengan CIA tadi sama yang in application security yang berkaitan dengan IAAA. Oh ini salah nih gue ngetik, sorry. Dengan pendekatan IAA. Nah, I itu apa? Identification. A yang pertama authentication, authorization, dan juga accountability. Dari identifikasi, ini identifikasi siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Contoh tadi, mau login pakai, kan kalau misalkan MBCA pakai MPIN. Nah, berarti siapa aja yang terlibat? Ada pengguna dan juga mungkin teller bank atau mungkin admin. Primary key ID yang menjadi unik apa? Oh, MPIN. MPIN-nya saya sama MPIN-nya Vina sama nggak di BCA? Beda, karena itu kode unik. Nah, itu bisa dijadikan primary key atau ID-nya. Ya. Lalu, authentication. Sajikan kondisi saat ini untuk proses autentikasi. Oh, kalau misalkan saya mau login di MBCA, butuhnya MPIN doang. Padahal kalau misalkan saya pakai Livin Mandiri, gue bisa masuk pakai fingerprint, bisa masuk pakai username and password, atau bisa pakai scan banget atau face recognition. Nah, itu kondisi saat ini. Tapi solusinya teman-teman silakan. Oh, bisa aja gue login pakai kartu, atau bisa pakai dada-dada. Silakan, mangga disajikan solusinya. Berikutnya ada authorization. Atas identifikasi poin di 1, itu siapa saja yang terlibat, dikelompokkan berdasarkan RBAC, ABAC, dan PBAC. Kan kemarin di UTS sudah. Sekarang atas masalah teman-teman yang sudah didapatkan, dikelompokin lagi siapa yang R. R itu apa? Role. A itu apa? Atribut. P itu apa? Aku lupa lagi. P itu policy deh kalau nggak salah. Nah, silakan di assess. Oke. Dan yang terakhir, siapa sih yang harusnya memaintain dan juga mengelola semua IAAA ini? Contoh, administrator. Oh, bisa aja Pak teller bank. Oh, bisa aja sih siapa namanya? Officer. Mas-mas bankers. Bisa nggak? Bisa aja. Asal logis. Seperti itu. Chapter 5, ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke, gue lanjut. Nanti kalau ada langsung aja ya. Chapter ke-6. Di sini teman-teman diminta untuk menyusun 2 kebijakan, ya. Kan tadi udah dikasih tahu masalahnya apa 2. Ada yang satu information dan yang satu lagi application. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuat mini kebijakan yang mencakup 5 nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5 informasi yang harus ada. Yang pertama, saran dan masukan untuk manajemen organisasi dalam memperkuat keamanan informasi atas lesson learned dari masalah yang ditemukan. Contoh tadi masalahnya apa? Itu face recognition bisa mencakup semua orang. Nah, itu silakan berikan saran untuk manajemen organisasi bahwa organisasi Bapak Ibu kiranya harus menerapkan implementasi digital face recognition misalkan. Dan yang kedua, tujuannya apa dan ruang lingkupnya apa. Lalu peran dan tanggung jawab atas kebijakan. Oh, siapa nih yang berperan? Oh, orang IT administrator misalkan. Dan yang berikutnya, keempat dan kelima, mekanisme penanganan kalau misalkan ada insiden serupa. Oh, kalau misalkan gue udah implementasi digital face recognition, tapi suatu saat nanti itu muncul lagi hal yang serupa. Nah, itu gimana cara penanganannya? Yang berikutnya, mekanisme untuk pelatihan bagi pengguna sebagai preventive action atas masalah yang dialami. Contoh, ini kita sudah melakukan implementasi digital face recognition ya Bapak Ibu sebagai solusi dari penyelesaian masalah yang sering terjadi seperti ketika kita mencari face recognition di aplikasi Fotoyu. Nah, itu kan mungkin mukanya Arwani sama mukanya Lisda mirip. Nah, itu nggak bisa.
kebingungan usernya. Nah, sekarang kita sudah menambahkan fitur digital face recognition, di mana Bapak Ibu kalau misalkan tinggal mencari foto, tinggal klik pencarian, nanti fotonya akan muncul yang fokus terhadap face recognition atas nama user Ibu. Tapi kalau misalkan itu ada terjadi lagi, tata caranya berikut ini. Misalkan, melakukan pembaharuan update, misalkan, melakukan pengaturan ulang kembali terhadap face recognition, kayak diatur lagi, diregister lagi fotonya untuk mencapai kebutuhan yang sama, seperti itu. Oke. Chapter ke-6 ada pertanyaan? Satu. Tidak ada, Pak. Oke, 1, 2, enggak ada. Chapter ke-7, di sini teman-teman diminta untuk melakukan analisa atas masalah yang terjadi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Misalkan masalah 1 untuk informasi security dan kedua application security. Yang pertama, di sini teman-teman diminta membuat 2 tabel. Tabel pertama ada informasi masalah di kolom pertama. Yang kedua, masalah yang tadi face recognition itu ada di Undang-Undang ITE kah atau PDP kah atau KKS? Kalau ada di bab berapa, ayat berapa, pasal berapa? Nah, kalau misalkan masalah itu ada di bab yang tadi, misalkan, nah rekomendasi penyelesaiannya seperti apa? Di undang-undang itu dia bicaranya, kalau misalkan ada kasus serupa, rekomendasi penyelesaiannya seperti ini. Dan kalau misalkan itu terjadi lagi, peringatan atau notis yang harus dilakukan itu seperti ini, yang diatur oleh undang-undang, baik secara ITE, PDP, dan KKS. Nah, mulai pusing deh gue rasa. Pak Heri banyak banget. Oh iya dong. Saya mau anak-anak saya berkualitas. Nah, chapter 7 ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke, chapter 8. Di sini teman-teman diminta untuk menyusun lagi table, tapi di sini berdasarkan ISO 27001. Nanti buku ISO akan saya share di Google Drive dan saya akan share di LMS. Silakan teman-teman nanti baca, pahami, dan juga petakan. Siapa nih? Koinnya udah mau habis. Waduh, 15 menit lagi. Nanti kalau misalkan belum selesai, nanti aku kasih koin baru. Koin baru. Apa? Link baru. Itu ya. Jadi intinya untuk menyocok logikan masalah yang ada, klausul atau bab di ISO itu yang cocok itu seperti apa, dan juga rekomendasi. Kalau misalkan tadi face recognition, kalau menurut ISO tuh harus kayak gini loh Pak Eri. Yang berikutnya chapter ke-9, di sini teman-teman menyusun hak kekayaan intelektual. Di sini harus ada usulan. Yang pertama, informasi sekilas. Profilnya apa saja bisa diambil dari chapter 1. Informasi sekilas terkait deskripsi karya atau hak paten. Apakah si Bell by BTN ini meluncurkan aplikasi Bell by BTN ini sudah ada hak patennya? Pak, kalau misalkan belum ada gimana? Silakan berasumsi dengan data atas riset yang teman-teman telah lakukan. Klasifikasi jenis hak yang akan disusun, apakah ini klasifikasinya untuk produk operasional atau non operasional, atau untuk kebutuhan transaksi atau kebutuhan pemasaran, support dan segala macam, silakan diklasifikasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengcover dan juga melindungi hak karya implementasi, bahwa gue ini punya aplikasi Bibit, ini udah ada hakinya, ini karya gue, nggak boleh dijiplak. Misalkan seperti itu. Dan saran dari grup Anda masing-masing, kalau misalkan pengoperasionalan Wonder sama Livin ini mirip. Nah ini gimana nih? Silakan. Hakinya itu apakah itu sama atau beda antara Livin sama si Wonder? Soalnya kalau dari sisi fitur-fitur itu hampir mirip-mirip. Nah itu silakan dianalisis.
Chapter ke-10 di sini teman-teman diminta untuk menyusun lagi table, ada 2, ada informasi masalah, rekomendasi logis untuk proteksi user dalam transactional data sebagai preventive action, dan juga langkah strategis untuk proteksi user bila mana ada ancaman atau insiden keamanan informasi yang harus dilakukan, detective action. Contoh, kan kalau si Livin itu kalau misalkan lagi buat pembayaran atau apapun kadang mungkin suka tidak bisa digunakan, sedang maintenance. Nah, itu kan detective action atas ancaman atau insiden nggak bisa dipakai. Nah, itu detective actionnya seperti apa? Oh, misalkan mencari informasi apakah Livin itu tidak bisa diakses kapan, itu detective action. Tapi kalau preventive action tuh kalau misalkan nanti ada kejadian serupa di kemudian hari, sebagai user gue harus ngapain? Nah itu, oke. Ini chapter ke-10. Nah ini yang video. Di sini teman-teman silakan mengupload konten video di YouTube. Dan di sini yang ngupload dari kalian semua sebagai leader group. Ya, disertai deskripsi konten yang menarik minat viewer. Due date upload konten di Jumat 9 Januari 2026 pukul 23.59. Nanti masing-masing ketua kasih link ke Pak Eri via WhatsApp. Oke. Nanti di konten video itu mencakup yang tadi ada background problem, impact analysis dan juga group suggestion. Dan yang kedua, semua anggota wajib berada dalam tag konten video yang dibuat dan akan diupload. Pak, apakah semua dari awal sampai akhir harus ada? Enggak. Di scene-scene tertentu aja. Misal bisa dikolaborasikan dengan slide atau animasi, tadi kata Aul, mangga, dipersilahkan. Lalu, konten YouTube tidak boleh mengandung sara. Ini karena tinggal 10 menit lagi, aku percepat aja, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilahkan di akhir. Nanti presentasi akan dilakukan di kelas dan ruangan tambahan sesuai jadwal yang akan ditentukan oleh Pak Eri. Jadi nanti presentasinya itu mungkin aja bisa nggak tanggal Sabtu secara utuh, bisa aja nanti ada hari tambahan atau jadwal pengganti, ya. Terus nanti dilakukan presentasi sesuai dengan nomor urut grup. Nomor urut 1 akan tampil lebih dulu. Nomor urut 20 akan tampil paling terakhir. Di sini mekanisme presentasi hanya 30 menit, 15 menit pemaparan materi, 5 menit tampilin video yang YouTube sudah di-upload tuh kayak gimana. Oh ini yang udah di-upload. Oh oke, gitu. Nah, nanti 10 menit tanya jawab. Dan yang unik dari final project semester ini, silakan teman-teman nanti pas presentasi secara onsite dengan saya atau teman saya sebagai praktisi, dosen penguji eksternal, memakai dress code sesuai tema atau tone warna. Contoh, My BCA tadi si Hanif. Pak, BCA kan identik dengan warna biru. Birunya biru apa ya? Biru tua atau biru tinta. Nah, itu apakah boleh Pak seragam yang penting biru nggak apa-apa, biru semua. Terus aplikasi apa? Privy itu kan warnanya merah darah. Pak, berarti merah darah semua sekelompok pakai kaos boleh? Mangga, dipersilakan. Ini ada warna dalam penyelesaian final project. Yang berikutnya nanti pengujinya ada 2, saya dengan teman saya. Nanti siapa orangnya saya kasih tahu, to be update. Di sini teman-teman nanti penilaiannya 40% final project karena tidak ada UAS. Ya, maka dari itu pengerjaannya sangat-sangat effort. Ya, nanti kalau misalkan penjurian, poin 1 20, poin 2 10, poin 3 10. Nah, di sini nilai yang diberikan setiap chapter atau komponen kalau lengkap semua 100, minus 1 85, minus 2 70, minus 3 55, tidak tersedia 10, tidak disajikan 10. Pak, kenapa Pak kalau misalkan nggak ada tetap dapat nilai? Kasian. Masa udah effort nggak dikasih nilai sih? Kayak gitu. Ya, ini silakan nanti ini akan saya upload di LMS. Nanti semua leader group akan membuat presentasi singkat, padat, dan jelas pada Sabtu 27 Desember sebagai checkpoint yang mencakup
5W+1H. Apa yang sudah dikerjakan, siapa saja yang sudah terlibat, di mana Anda bekerja secara grup, mungkin online, mungkin ketemu di rumah, atau ngumpul. When, kapan Anda memulai proses ini? Dan mengapa kalau ada isu itu bisa terjadi? Dan yang terpenting itu adalah how. Bagaimana Anda satu grup itu bisa tetap optimis menyelesaikan semua tantangan, challenge, chapter per chapter yang sudah Pak Eri sediakan. Nanti saya akan remind Sabtu 27 Desember ini tidak ada perkuliahan, diganti dengan final project, checkpoint, dan juga nanti akan ada sesi kuliah online. Ya. Sama satu lagi, ini ada working documentation. Jadi teman-teman membuat 2 video. Yang tadi pertama di-upload ke YouTube, yang satu ini enggak di-upload ke YouTube. 1 menit aja, ringkasan end to end dari awal mulai ngerjain sampai akhir ngerjain dalam 1 menit. Ini Pak, kita pertemuan hari ini membahas ini, ngerjain itu. Ya, validasi. Saya nggak mau mengerjakan final project ini SKS, sistem kebut semalam. Enggak. Karena ini deadline-nya 9 Januari 2026. Waktu pengerjaan 1 bulan 1 tahun. Karena sekarang masih 2 Desember, bulan depan itu sudah Januari, sudah beda tahun. Jadi 1 bulan 1 tahun. Sebagai leader grup, teman-teman memastikan semua anggota mendapatkan penugasan yang adil. Ya, jadi nggak ada yang pilih kasih. Pak, ini ketua kelompoknya kok yang maaf nih, yang nggak pinter-pinter, misalkan. Ya justru jadi tantangan. Emang mau kayak gitu terus? Nggak mungkin kan. Please, be improve yourself. Gue bisa kok. Jangan yang IP-nya 4 mulu yang jadi ketua. Nggak mau. Pak Eri mau semua anak terlibat dan juga berproses. Sebagai ketua, kalau misalkan ada anggota yang nggak kerja, silahkan ditulis tidak kerja. Dan nilai final project 40% saya akan berikan 0. Ya, ngapain? Nggak kerja dapat nilai? Enak amat. Gitu ya. So please, leader group di sini harus berperilaku adil. Ya, jadi kalau misalkan ada yang nggak kerja, tulis. Jangan sungkan. Ya, kita berbicara loyalitas. Dan yang terakhir, tadi kan video diupload tanggal 9 Januari ya, pukul 3.59. Dan juga yang terakhir ini untuk final report nanti mengikuti template yang sudah Pak Eri buat dan akan saya upload di LMS, baik secara template font dan aturan slide, terus penyusunan slide seperti apa, itu nanti akan saya upload di LMS. Dan yang terakhir, dokumentasi dari report 10 chapter harap dikumpulkan pada Jumat 9 Januari 2026 pukul 23.59. Yang ngumpulin siapa? Hanya ketua kelompok. Dengan subjek berikut, Cyber Security Final Project Group 12 misalkan. Isian pesannya menandakan bahwa penyusunan dokumen final project telah diselesaikan dan siap untuk diuji dan dipaparkan. Formatnya PDF. Bila telat pengumpulan, nilai maksimum 80 untuk 1 tim. Oke, so please be prepare ya. Waktu masih banyak, 1 bulan 1 tahun. Jadi kalau misalkan Pak Eri ngasih peraturan yang sangat-sangat berat, ya waktunya juga banyak, sebulan setahun. Jadi nggak ada alasan nggak dikerjain. Selamat bekerja, selamat berproses, jangan lupa jaga kesehatan dan juga bahagia selalu. 3 menit terakhir pertanyaan, dipersilakan. Bapak izin bertanya. Siapa ini? Saya Sabina. Sabina. Berarti untuk hasil outputnya itu ada 2 ya Pak, video dan materi ya Pak? Video dan materi, betul. Materi yang 10 chapter sama video yang diupload ke YouTube. Ya, itu at the end ya yang dikumpulin ya. Tapi nanti teman-teman ada buat 1 video ya, 1 menit untuk ngeringkas aktivitas kerja kelompok. Iya. Mau online di capture terus dikasih lagu-lagu nggak jelas mangga. Yang penting 1 menit. Ya, sama nanti Sabina dan 20 grup leader yang lainnya harus membuat final project checkpoint ya di tanggal 27 Desember. Gunanya untuk apa sih Pak Eri? Pak Eri pengen tahu 27 Desember itu titik kritis, 2 minggu menuju pengumpulan. Udah dikerjain atau belum? Pengen tahu. Karena
it will be impact for end quality, at the end quality. Karena akan ketahuan mana yang niat ngerjain, mana yang SKS. Kayak gitu. Ya, saya nggak mau anak-anak yang berproses itu berhalang dengan waktu. Waktu masih banyak guys, 2 bulan, sebulan setahun. Kayak gitu. 2 menit terakhir mangga, 1. Pak, maaf. Siapa ini? Iwanif, Pak. Yanip gimana? Itu untuk yang cek poinnya itu dirangkum tuh jadi PPT Pak, terus diinin ke Bapak apa gimana? Maksudnya dijelasin gitu loh dalam bentuk PPT. Iya, Apa? dijelasin aja. Nanti kamu bikin 1 slide isinya 5W plus 1H. W itu yang pertama what sampai why, 1H-nya how. Dikirim ke email saya. Tampilan presentasinya bebas, mau pakai Canva, mau pakai apa, silakan. Dikirimkan Sabtu 27 Desember ya, by end of the day 23.59. Tapi untuk documentation report nanti harus mengikuti template dari Pak Eri, baik penyusunan font, terus spasi dan segala macam itu sudah saya sediakan. Jadi nggak boleh ada yang beda. Kita semua solid satu. Kalau kata Pak Eri satu untuk report semuanya ikut. Jadi biar semua tuh lengkap, nggak ada yang beda. Kayak gitu. Itu 1 slide aja Pak. 1 slide aja boleh. Kalau nggak cukup boleh lebih nggak apa-apa kan Pak? Boleh, nggak apa-apa, mangga. Oke Bapak, terima kasih. Oke. 1 menit terakhir. Untuk video yang 1 menit itu di-upload kah atau gimana Pak? 1 menit tuh nggak usah diupload, nanti ditayangin aja pas presentasi. Oke, baik. Oke, Giarni ada pertanyaan? Neng? Nggak ada. Bapak mohon maaf. Iya bro, kenapa? Berarti yang pas nanti presentasi itu bukan video yang minimal 3 menit itu Pak? Apa gimana Pak? Enggak, presentasi semua yang dipresentasiin. Teman-teman menyajikan paparan gitu kan, nanti akan dijelaskan kerjaan apa aja. Kalau yang 3 menit itu tetap ditayangin gitu. Oh, enggak kan tadi kan si Anip nanya yang 1 menit, saya kira yang di presentasiin itu paparan materi sama video yang 1 menit. Enggak, videonya 3 menit. 1 menit itu juga ditampilin, tapi nanti di akhir. Oh, berarti pas presentasi itu semua yang hasil kerja dari setiap kelompok ya Pak ya? Iya, betul. Validasi penyelesaian. Baik Pak, makasih Pak. Oke, siap. Ini udah mau habis ya. Nanti kalau ada pertanyaan di WA aja. Hatur Baik, nuhun. Oke, Baik Pak, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Makasih Bapak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.